Shalom kasih Kristus, kembali kita melekat dalam hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan saudara dan kita semua, akan selalu ada pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kembali kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan memberikan kedewasaan dalam rohani kami, sehingga kami mampu menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah yang kami hadapi, sehingga kami dapat menyukakan Engkau lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidupnya dijamin. Mazmur 37 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kekasih Kristus, hidup yang kita jalani bukanlah sebagai sesuatu yang biasa, seperti kita melakukan aktivitas. Saat malam hari kita membaringkan diri untuk istirahat tidur, dan pagi hari bangun untuk melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Sesungguhnya hidup itu bukan sekedar rutinitas dan melakukan aktivitas setiap harinya. Tetapi apakah hari-hari yang dijalani itu adalah hari-hari yang menyenangkan atau hari-hari yang penuh dengan berbagai macam permasalahan, sehingga saat waktu untuk berbaring istirahat tidur pun terasa sulit untuk menutup mata, dan di saat pagi hari pun terasa enggan untuk membuka mata. Mungkin kekasih Kristus sedang berada dan menjalani hidup seperti ini. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 18 ini, Daud ingin mengajak kepada kita untuk tetap dalam Tuhan dengan berlaku baik dan benar. Percayalah, hidupnya dijamin oleh Tuhan, sehingga hari-hari yang dijalaninya pun akan dikawal dan dijaga oleh Tuhan. Penting bagi kita sebagai umat Tuhan dalam menjalani hidup tidak menggunakan pola pikir duniawi. Pola pikir dunia terfokus pada diri sendiri. Apapun yang memuaskan diri sendiri, itulah yang terpenting. Konsep dunia yang seperti ini bukan hanya mengabaikan Allah, tetapi juga mengabaikan sesama. Orang seperti ini mengangkat dirinya menjadi Allah. Pola pikir dunia lebih mentuhankan orang yang sukses dibandingkan Tuhan. Tentang hal ini Jack Ma mengatakan, saat kamu miskin, maka semua kata-kata bijak yang kamu ucapkan pun seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentut kamu terdengar pun sangat bijak dan memberi inspirasi kepada orang. Kasih Kristus, seiring berjalannya waktu, keadaan dunia semakin hari semakin berubah secara drastis. Perkembangan teknologi semakin mutakhir, demikian dengan persaingan. Sehingga persaingan antar individu terjadi kian ketat. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi seperti ini, mau tidak mau kita harus mengupdate diri dengan begitu rupa agar tidak tertinggal. Bila kita cuma hanya mengandalkan diri dengan mengupdate kemampuan diri, apakah hidup dijamin sukses? Memang tidak dapat dipungkiri persaingan semakin ketat. Dengan tingkat persaingan yang ada, timbullah ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan manusia mulai kehilangan jati dirinya. Hal ini berdampak kepada banyak orang, mungkin termasuk umat Tuhan, tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada. Akhirnya terbawa arus, sebab mereka berpikir yang penting hidup mereka dapat survive. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saat kita tidak menurut pola dunia, maka hidupnya pun dijamin Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amsal 23 ayat 14 mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukan hanya masa depan kita saja yang dijamin, Tuhan juga akan menyertai setiap langkah hidup kita. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih Kristus, jangan sekali-kali kita hanya berharap dan bergantung kepada pengalaman, pendidikan, kekayaan yang kita miliki, karena semuanya itu hanya bersifat sementara dan dapat lenyap dalam sekejap. Tuhan adalah nahkoda hidup kita. Percayalah, apabila kita melekat pada Tuhan, hidupnya dijamin mendapat pertolongan dan perlindungan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna dan membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Biarlah kami terus senantiasa melekat dalam hadirat-Mu, agar kami tahu tentang apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, menjamin bahwa Engkau selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.